wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baiklah, mari kita kembali belajar dengan Pak Eko yang selalu oke. Untuk itu, pelajaran materi kali ini silahkan disimak videonya. Hai anak-anak sekalian, di sini Pak Eko akan melanjutkan materi kita di bab 4 yaitu tentang bersih itu sehat. Di sini ya kita akan mengenal kebersihan. Bersih artinya suci dari hadas dan najis. Ada sebuah hadis mengatakan an-nadzafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Bersuci dalam Islam disebut thaharah ya anak-anak. Kemudian kita mengenal thaharah. Bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Hadas itu adalah keadaan yang tidak suci, sedangkan najis itu adalah kotoran yang menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, anak-anak perlu tahu termasuk hadas kecil itu apa saja. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, ya. Atau dengan kata lain, kita buang air kecil dan buang air besar. Terus kemudian bersentuhan langsung antara putra dan putri yang bukan muhrim, ya, artinya bukan saudara kandung, berarti anak-anak berhadas kecil itu wajib bersuci dengan cara berwudu tadi jika mau beribadah sholat. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian tidur dalam keadaan tidak tetap dan hilang akal. Ini adalah termasuk macam-macam hadas kecil. Kemudian anak-anak juga perlu mengenal yaitu tentang najis. Najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang hanya minum ASI, air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing orang dewasa. Cara mensucikannya disiram dengan air sampai warna, bau dan rasanya hilang. Yang ketiga yaitu najis mughaladhah atau najis berat. Contohnya yaitu menyentuh babi atau anjing atau terkena air liur anjing. Cara mensucikannya disiram dengan air sebanyak 7 kali dengan dicampur dengan tanah. Kemudian bersuci dari hadas kecil. Yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan wudu. Wudu ya, itu artinya mensucikan diri dari hadas kecil. Tentunya menggunakan air. Anak-anak juga harus hafal niat wudhu nih. Niatnya adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgoril fardholillahi ta'ala. Dibaca ketika membasuh muka atau setelah membasuh hidung. Selanjutnya adalah syarat sah wudhu yang perlu anak-anak ketahui ya. Yang pertama Islam, ya jelas. Yang kedua mumazis atau dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian tidak berhadas besar. Selanjutnya adalah yang keempat dengan air suci dan mensucikan. Ya, jadi bukan air yang kotor. Kemudian air yang halal, yaitu bukan air barang curian. Yang keenam membersihkan benda yang menghalangi air menyentuh kulit. Contohnya adalah pewarna kuku ya atau cat kuku, itu perlu dibersihkan ketika berwudu. Kemudian adalah tentang rukun wudu. Rukun itu berarti yang wajib yang harus ada dalam wudu. Yang pertama adalah niat ya. Niatnya tadi sudah Pak Eko sampaikan. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala ya. Ingat, jika perempuan itu di bagian kening ya atau sedikit menyentuh rambut, tapi kalau untuk putra itu seluruh kepala sampai belakang diusahakan basah ya. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib artinya adalah urut ya dan sesuai aturan agama Islam. Teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari
fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niyat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Jadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan mudah-mudahan dapat menginspirasi dan tentunya menambah wawasan